Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam dingin, takdir mempertemukan pemuda asal Brebes yang berteduh di dalam mobil bersama janda seksi. Hujan menjadi saksi awal kehangatan yang lahir dari kesepian. Percakapan sederhana berubah jadi kebiasaan yang membuat hati perlahan ketagihan. Tapi saat rasa itu semakin dalam, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari, apakah ini hanya pelarian, atau awal dari sesuatu yang nyata? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya di sebuah kota kecil di Jepang. Udara musim gugur membawa angin yang menusuk sampai ke tulang. Lampu-lampu jalan berdiri berjajar, memancarkan cahaya kekuningan yang redup, seolah ikut lelah menemani hari yang panjang. Daun-daun kering berjatuhan pelan, tersapu angin yang berbisik lirih. Jalanan tampak lengang, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas dari kejauhan. Kota itu tidak benar-benar sepi, tapi malam membuat segalanya terasa lebih sunyi. Di balik jendela-jendela rumah yang tertutup rapat, orang-orang menikmati kehangatan mereka masing-masing. Namun di luar sana, ada jiwa-jiwa yang masih berjalan, masih mencari, atau mungkin hanya mencoba bertahan. Malam itu bukan sekadar dingin secara cuaca, tapi juga membawa kesunyian yang terasa lebih dalam dari biasanya. Arga adalah salah satu dari sedikit orang yang masih berada di jalan malam itu. Ia berjalan sendirian, mengenakan jaket tebal yang sudah mulai usang, dengan tas kecil tergantung di bahunya. Langkahnya tidak cepat, tapi juga tidak lambat, seperti seseorang yang sudah terlalu terbiasa dengan rutinitas. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi juga karena beban pikiran yang ia bawa. Seharian bekerja di pabrik membuat tubuhnya penat, namun yang lebih melelahkan adalah perasaan jauh dari rumah. Arga adalah pemuda asal Brebes, Indonesia, yang merantau ke Jepang sebagai tenaga kerja. Ia datang dengan harapan besar, membantu keluarga, memperbaiki kehidupan, dan mungkin suatu hari kembali dengan cerita keberhasilan. Namun kenyataan tidak selalu seindah harapan. Hari-harinya dipenuhi kerja keras, disiplin tinggi, dan kesunyian yang perlahan menggerogoti. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jepang, Arga sudah tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia harus belajar bahasa baru, menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda, dan menghadapi tekanan kerja yang tidak ringan. Namun semua itu masih bisa ia jalani. Yang paling sulit adalah rasa rindu. Rindu pada suara ibunya yang selalu membangunkannya pagi-pagi, rindu pada canda teman-temannya di kampung, dan rindu pada suasana sederhana yang kini terasa begitu jauh. Di Jepang, ia hidup di kamar kecil yang sunyi, tanpa banyak interaksi selain di tempat kerja. Kadang ia mencoba menghibur diri dengan menonton video atau mendengarkan musik, tapi tetap saja ada ruang kosong yang tidak terisi. Malam-malam seperti ini sering menjadi waktu paling berat baginya. Saat dunia terasa diam, pikirannya justru menjadi lebih ramai. Malam itu, seperti biasa, Arga berjalan pulang setelah menyelesaikan shift panjangnya. Langit tampak gelap tanpa bintang, tertutup awan tebal yang menggantung rendah. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket, mencoba menahan dingin. Nafasnya terlihat seperti asap tipis di udara. Jalan yang ia lalui bukan jalan utama, melainkan jalan kecil yang lebih sepi tapi lebih dekat ke tempat tinggalnya. Ia sudah hafal setiap sudut jalan itu, dari lampu yang sering berkedip, hingga trotoar yang sedikit retak di beberapa bagian. Biasanya, ia menikmati kesunyian ini sebagai waktu untuk menenangkan diri. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu akan terjadi, meski ia tidak tahu apa. Saat langkahnya terus berlanjut, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan dengan lampu hazard yang berkedip-kedip. Cahaya itu terlihat mencolok di tengah gelapnya malam, seperti sinyal kecil yang meminta perhatian. Arga memperlambat langkahnya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Tidak jauh dari mobil itu, tampak sosok seseorang berdiri. Dari kejauhan, sulit terlihat jelas, tapi siluetnya menunjukkan bahwa itu adalah seorang wanita. Ia berdiri di samping mobil dengan gerakan yang tampak gelisah, sesekali melihat ke arah jalan, lalu kembali ke mobilnya. Dalam kondisi jalan yang sepi seperti itu, pemandangan tersebut terasa tidak biasa. Arga sempat ragu untuk mendekat. Di negeri orang, ia belajar untuk tidak terlalu ikut campur urusan orang lain.
Tapi di sisi lain, hatinya tidak bisa begitu saja mengabaikan seseorang yang tampak membutuhkan bantuan. Langkahnya terhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya, sebelum akhirnya mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah malam itu menjadi sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Arga berdiri beberapa detik di tempatnya, menimbang-nimbang keputusan yang akan ia ambil. Angin malam berhembus lebih kencang, membuat jaketnya sedikit berkibar. Ia menatap ke arah mobil itu lagi. Lampu hazard masih berkedip, teratur, seolah memberi isyarat bahwa seseorang benar-benar membutuhkan pertolongan. Di dalam dirinya, ada dua suara yang saling berlawanan. Satu mengatakan agar ia melanjutkan perjalanan pulang, tidak perlu mencari masalah, tidak perlu terlibat. Suara lainnya, yang lebih pelan namun terasa lebih dalam, mengatakan bahwa ia tidak boleh membiarkan seseorang sendirian di jalan sepi seperti ini. Arga menghela napas panjang. Ia teringat pesan ibunya sebelum ia berangkat ke Jepang, kalau bisa bantu orang, bantu. Jangan hitung untung rugi. Kalimat sederhana itu tiba-tiba terasa hangat di tengah dinginnya malam. Tanpa sadar, langkahnya mulai bergerak mendekat. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas sosok wanita itu terlihat. Ia berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam seperti mencoba menghangatkan diri. Rambutnya tergerai, sedikit berantakan karena angin. Pakaian yang ia kenakan tampak rapi, menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan, mungkin baru pulang kerja, atau dari suatu acara. Wajahnya mulai terlihat ketika ia menoleh ke arah Arga. Dalam cahaya lampu jalan yang redup, kecantikannya tetap terpancar, namun yang paling menonjol adalah ekspresi cemas di matanya. Ia tampak terkejut melihat ada seseorang mendekat, mungkin karena jalan itu biasanya sepi. Arga langsung berhenti beberapa langkah dari mobil, menjaga jarak agar tidak membuatnya merasa terancam. Ia mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat bahwa ia datang dengan niat baik. "Daijoubu desu ka?" tanya Arga dengan suara pelan, mencoba menggunakan bahasa Jepang yang ia kuasai sebisanya. Ucapannya tidak sempurna, tapi cukup jelas untuk dimengerti. Wanita itu tampak sedikit lega mendengar suaranya. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab dengan nada terbata, menjelaskan bahwa mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Ia sudah mencoba menghubungi bantuan, tetapi sinyal di daerah itu tidak stabil, dan baterai ponselnya hampir habis. Suaranya terdengar tegang, namun juga menyimpan harapan bahwa mungkin Arga bisa membantu. Arga mengangguk mengerti, meskipun tidak sepenuhnya memahami semua kata yang diucapkan. Ia menunjuk ke arah kap mobil, seolah bertanya apakah ia boleh melihatnya. Wanita itu langsung mengiyakan, bahkan sedikit bergeser memberi ruang. Arga membuka kap mobil dengan hati-hati. Udara dingin bercampur dengan aroma mesin yang masih hangat menyambutnya. Ia bukan ahli mesin, tapi setidaknya ia pernah belajar sedikit tentang kendaraan saat masih di Indonesia. Tangannya bergerak pelan, memeriksa bagian-bagian yang terlihat. Ia mencoba mencari sesuatu yang tidak biasa, kabel yang lepas, atau mungkin tanda-tanda sederhana yang bisa ia kenali. Sementara itu, wanita itu berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan penuh harap. Sesekali ia mengusap lengannya sendiri, mungkin karena dingin yang semakin menusuk. Waktu terasa berjalan lambat. Suara angin dan detak kecil dari mesin mobil menjadi satu-satunya latar suara di tengah kesunyian malam. Baru beberapa menit Arga mencoba memahami kondisi mesin, suara gemuruh terdengar dari langit. Ia menoleh ke atas. Awan gelap terlihat semakin tebal, bergerak cepat menutupi langit sepenuhnya. Dalam hitungan detik, tetesan air mulai jatuh, awalnya pelan, lalu semakin deras. Hujan turun begitu tiba-tiba, seperti tidak memberi kesempatan untuk bersiap. "Masuk," ujar Arga singkat sambil menutup kap mobil dengan cepat. Mereka berdua segera bergegas masuk ke dalam mobil, menutup pintu rapat-rapat. Suara hujan langsung terdengar jelas, menghantam atap dan kaca mobil dengan irama yang deras. Di dalam mobil, suasana berubah seketika. Dari dingin dan terbuka, menjadi sempit dan hangat. Nafas mereka sedikit terengah karena terburu-buru. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, mendengarkan suara hujan yang seperti menutup dunia di luar sana. Tanpa mereka sadari, momen sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang perlahan akan mengubah hidup mereka berdua. Di dalam mobil yang tertutup rapat,
Suara hujan terdengar semakin jelas, seperti ribuan butir kecil yang jatuh tanpa henti di atas atap dan kaca. Irama hujan itu menciptakan suasana yang aneh, di satu sisi menenangkan, namun di sisi lain justru membuat keheningan di antara mereka terasa lebih nyata. Arga duduk di kursi depan, sedikit canggung, sementara wanita itu berada di kursi pengemudi. Keduanya sama-sama mencoba mengatur napas setelah berlari kecil menghindari hujan. Uap tipis mulai muncul di kaca jendela karena perbedaan suhu di dalam dan luar mobil. Arga melirik sekilas ke arah wanita itu, lalu segera mengalihkan pandangan, takut terlihat tidak sopan. Namun dalam hati, ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan ini. Bukan sekadar karena situasinya yang tidak biasa, tapi juga karena perasaan asing yang mulai muncul perlahan, seperti rasa hangat yang menyelinap di tengah dingin malam. Wanita itu mengusap tangannya perlahan, mencoba mengusir dingin yang masih tersisa. Rambutnya sedikit basah di bagian ujung, menempel di pipi dan lehernya. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil ke arah Arga, seolah ingin mencairkan suasana yang masih terasa kaku. "Arigatou," ucapnya pelan, penuh rasa terima kasih. Arga mengangguk, membalas dengan senyum sederhana. Meskipun bahasa Jepang yang ia kuasai terbatas, ia bisa merasakan ketulusan dalam ucapan itu. Dalam momen itu, tidak banyak kata yang diperlukan. Kadang, kehadiran seseorang saja sudah cukup memberi rasa aman. Hujan di luar semakin deras, membuat mereka sadar bahwa mereka mungkin akan berada di dalam mobil itu lebih lama dari yang mereka kira. Setelah beberapa saat terdiam, percakapan kecil mulai muncul di antara mereka. Awalnya sederhana, seperti menanyakan nama dan asal. Arga memperkenalkan dirinya dengan sedikit gugup, sementara wanita itu menyebut namanya dengan suara yang lembut, Miyako. Nama itu terasa asing namun indah di telinga Arga. Mereka berbicara perlahan, mencari kata-kata yang bisa saling dimengerti. Kadang ada jeda karena keterbatasan bahasa, tapi justru jeda itu membuat setiap kata terasa lebih berarti. Miyako tampak berusaha memahami, sesekali mengulang kata yang diucapkan Arga, memastikan ia tidak salah mengerti. Arga pun melakukan hal yang sama. Dalam keterbatasan itu, mereka menemukan cara untuk tetap terhubung. Percakapan mereka mulai mengalir lebih dalam. Miyako bercerita bahwa ia tinggal tidak terlalu jauh dari tempat itu, namun malam itu ia harus bekerja lembur dan pulang sendirian. Ia mengaku tidak terbiasa menghadapi situasi seperti ini, apalagi di jalan yang sepi. Ada nada kejujuran dalam suaranya, seperti seseorang yang tidak terbiasa menunjukkan kelemahan, namun malam itu tidak punya pilihan lain. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak banyak menyela, hanya sesekali mengangguk atau memberi respons singkat. Dalam hatinya, ia merasa dihargai karena seseorang mau berbagi cerita dengannya, meski mereka baru saja bertemu. Itu bukan hal yang biasa ia rasakan di kehidupan sehari-harinya di Jepang. Hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Waktu terasa berjalan tanpa mereka sadari. Dari percakapan yang awalnya canggung, perlahan berubah menjadi lebih hangat dan nyaman. Ada tawa kecil yang mulai muncul, mengisi ruang sempit di dalam mobil. Untuk pertama kalinya malam itu, Arga merasa beban di pikirannya sedikit berkurang. Ia tidak lagi hanya memikirkan lelahnya pekerjaan atau rindunya pada rumah. Di sampingnya, ada seseorang yang juga sedang mencoba bertahan dari kesepiannya sendiri. Miyako pun tampak lebih tenang, ekspresi paniknya perlahan memudar, digantikan dengan ketenangan yang sederhana. Tanpa mereka sadari, hujan yang memaksa mereka berteduh justru menjadi jembatan yang mempertemukan dua dunia yang berbeda, dua kehidupan yang sama-sama menyimpan cerita, luka, dan harapan yang belum sempat terucap. Percakapan yang awalnya ringan perlahan mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Tidak ada yang benar-benar memulai secara sengaja, namun suasana yang tercipta di dalam mobil itu seakan memberi ruang aman bagi keduanya untuk bercerita lebih dalam. Miyako terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan nada yang lebih pelan. Ia menatap ke depan, ke arah kaca mobil yang dipenuhi titik-titik air hujan, seolah sedang melihat sesuatu yang jauh di dalam ingatannya. Dengan hati-hati, ia mulai menceritakan tentang hidupnya. Ia pernah menikah, menjalani kehidupan yang tampak biasa, bahkan bisa dibilang bahagia. Namun semua itu berubah ketika suaminya meninggal dunia secara tiba-tiba karena sakit. Sejak saat itu, hidupnya terasa seperti berhenti sejenak. Ia tetap menjalani hari-harinya,
tetap bekerja, tetap tersenyum di depan orang lain, namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi kembali. Arga mendengarkan tanpa memotong. Ia bisa merasakan beratnya cerita itu, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami semua kata yang diucapkan Miyako. Namun ekspresi wajah, nada suara, dan cara ia menarik napas di sela-sela cerita sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ada luka yang masih tersimpan rapi, yang mungkin jarang ia bagikan kepada orang lain. Arga merasa ada kesamaan di antara mereka, meskipun latar belakang mereka sangat berbeda. Ia pun mulai membuka dirinya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia bercerita tentang kehidupannya di Indonesia, tentang keluarganya, tentang alasan ia memilih merantau ke Jepang. Ia tidak menyebutnya sebagai pengorbanan, tapi lebih sebagai kewajiban. Namun di balik itu semua, ada rasa lelah yang selama ini ia pendam sendiri. Lelah karena harus selalu kuat, lelah karena harus terus berjalan meski kadang tidak tahu arah. Miyako menoleh perlahan ke arah Arga saat ia bercerita. Ada perhatian dalam tatapannya, seolah ia benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Sesekali ia mengangguk, mencoba memahami, meskipun mungkin tidak semua kata yang diucapkan Arga ia mengerti dengan sempurna. Namun justru disitulah letak kehangatan itu. Mereka tidak membutuhkan bahasa yang sempurna untuk saling memahami. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata, sebuah perasaan yang sama, sebuah pengalaman tentang kehilangan, kesepian, dan usaha untuk tetap bertahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Miyako merasa ada seseorang yang benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara perasaan. Waktu terus berjalan, namun mereka tidak lagi menyadarinya. Hujan di luar masih turun, meskipun tidak sederas sebelumnya. Suasana di dalam mobil terasa semakin hangat, bukan karena suhu, tetapi karena percakapan yang semakin dekat. Mereka mulai berbagi cerita-cerita kecil yang lebih ringan, tentang makanan favorit, kebiasaan sehari-hari, hingga hal-hal sederhana yang dulu mungkin terasa sepele, namun kini justru dirindukan. Arga bercerita tentang masakan rumah yang sederhana tapi selalu ia rindukan, sementara Miyako tersenyum saat menceritakan kenangan kecil yang dulu ia jalani bersama suaminya. Tidak ada rasa canggung lagi. Yang ada hanyalah dua orang yang perlahan menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Di tengah percakapan itu, ada momen hening yang tidak terasa canggung. Justru hening itu terasa penuh, seolah mereka tidak perlu selalu berbicara untuk merasa terhubung. Arga menatap keluar jendela, melihat tetesan hujan yang mulai melambat. Dalam hatinya, ia merasa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, meskipun ia belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Miyako pun merasakan hal yang sama. Ia tidak tahu bagaimana pertemuan singkat ini bisa terasa begitu berarti, namun ia tidak ingin memikirkannya terlalu jauh. Untuk saat ini, cukup dengan merasakan. Cukup dengan menikmati kehangatan yang hadir tanpa rencana. Di dalam mobil kecil itu, di tengah malam yang dingin dan hujan yang belum sepenuhnya reda, dua orang yang sebelumnya asing kini tidak lagi merasa sendirian. Hujan akhirnya mulai mereda, menyisakan rintik-rintik kecil yang jatuh pelan seperti sisa-sisa cerita yang belum selesai. Suara deras yang sejak tadi memenuhi ruang perlahan berubah menjadi bisikan halus yang menenangkan. Arga dan Miyako sama-sama menyadari perubahan itu, namun tidak ada yang langsung bergerak. Seolah mereka berdua ingin menahan waktu sedikit lebih lama, mempertahankan suasana hangat yang telah tercipta. Lampu jalan di luar kembali terlihat lebih jelas, memantulkan cahaya di permukaan jalan yang basah. Dunia di luar sana seperti kembali berjalan, tapi di dalam mobil itu, waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Arga menarik napas dalam-dalam, mencoba menyimpan momen itu dalam ingatannya. Sementara Miyako menatap ke depan, matanya terlihat lebih tenang dibanding saat pertama kali mereka bertemu. Sepertinya sudah reda, ucap Miyako pelan, suaranya terdengar lebih stabil. Ia menoleh ke arah Arga, memberikan senyum kecil yang hangat. Senyum itu tidak lagi dipenuhi kepanikan, melainkan ketenangan dan sedikit rasa enggan. Arga mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara lega dan tidak ingin momen itu berakhir. Ia membuka pintu mobil perlahan, udara dingin kembali menyambutnya, namun kali ini terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian seperti sebelumnya. Arga kembali ke depan mobil,
membuka kap mesin sekali lagi, mencoba memastikan apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan sekarang setelah kondisi lebih tenang. Miyako ikut turun, berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh harap, namun kini dengan perasaan yang lebih ringan. Setelah beberapa saat mencoba, Arga menyadari bahwa masalah pada mobil itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Ia menjelaskan sebisanya kepada Miyako bahwa mereka tetap membutuhkan bantuan profesional. Miyako mengangguk mengerti. Kali ini, ia tidak terlihat panik seperti sebelumnya. Mungkin karena ia tahu bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ia mencoba kembali menyalakan ponselnya yang tersisa sedikit baterai, dan kali ini sinyal tampak lebih baik. Dengan cepat, ia menghubungi layanan bantuan. Sambil menunggu, mereka kembali berdiri di samping mobil, ditemani udara malam yang masih dingin dan aroma tanah basah setelah hujan. Tidak banyak kata yang terucap, namun keheningan itu terasa nyaman, bukan lagi canggung seperti di awal pertemuan. Tidak lama kemudian, bantuan akhirnya datang. Sebuah mobil derek berhenti di belakang mereka, dan seorang petugas turun untuk membantu. Prosesnya berjalan cepat, profesional, dan tanpa banyak drama. Arga berdiri sedikit menjauh, memberi ruang, sementara Miyako berbicara dengan petugas tersebut. Setelah semuanya selesai, Miyako kembali menghampiri Arga. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap, seolah ada banyak hal yang ingin disampaikan, namun tidak semuanya bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Terima kasih, untuk malam ini," ucap Miyako dengan tulus. Arga tersenyum, mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, namun kata-kata terasa sederhana dibanding perasaan yang ia rasakan. Malam itu akhirnya membawa mereka pada perpisahan, namun bukan perpisahan yang benar-benar mengakhiri. Sebelum masuk ke dalam mobil derek, Miyako sempat menoleh sekali lagi ke arah Arga, memberikan senyum yang seolah menyimpan janji tanpa kata, tanpa kepastian, namun terasa nyata. Arga berdiri di tempatnya, memperhatikan hingga mobil itu perlahan menghilang di ujung jalan. Setelah itu, ia kembali berjalan pulang, melewati jalan yang sama, di bawah lampu yang sama. Namun ada satu hal yang berbeda, hatinya tidak lagi terasa kosong seperti sebelumnya. Pertemuan singkat itu telah meninggalkan sesuatu yang hangat, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun cukup untuk membuatnya merasa bahwa mungkin, di tengah kerasnya hidup yang ia jalani, masih ada hal-hal kecil yang bisa membawa arti besar. Dan tanpa ia sadari, malam itu bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari sesuatu yang perlahan akan tumbuh. Sebuah hubungan yang lahir dari kesepian, namun berkembang menjadi kehangatan yang saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.